Bagaimana kalau suatu hari nanti, gas melon 3 kilo yang dipakai jutaan rakyat Indonesia bukan lagi berasal dari LPG, tapi dari batu bara? Kedengarannya seperti sesuatu yang mustahil. Batu bara selama ini identik dengan asap hitam, pembangkit listrik, dan industri berat. Tapi sekarang, pemerintah Indonesia justru ingin mengubah batu bara menjadi bahan bakar untuk dapur masyarakat. Nama gas itu adalah DME atau dimethyl ether. Pemerintah mulai serius mendorong penggunaan DME sebagai pengganti LPG subsidi karena Indonesia sedang menghadapi masalah besar yang selama ini jarang disadari masyarakat. Meski dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, Indonesia ternyata sangat bergantung pada impor LPG. Hampir setiap tahun negara harus mendatangkan jutaan ton gas dari luar negeri demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Ketergantungan ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi dunia. Ketika konflik global memanas atau harga minyak internasional naik, anggaran negara langsung ikut tertekan. Pada tahun 2025 saja, konsumsi LPG bersubsidi nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton. Namun produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,9 juta ton. Artinya sebagian besar kebutuhan masyarakat harus ditutup melalui impor. Nilainya sangat besar. Pemerintah bahkan harus mengeluarkan subsidi hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun agar harga gas melon tetap terjangkau bagi rakyat kecil. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, ketergantungan seperti ini dianggap terlalu berbahaya bagi ketahanan energi nasional. Karena itulah pemerintah mulai mencari alternatif pengganti LPG. Salah satu opsi yang paling serius adalah DME. Gas ini sebenarnya bukan teknologi baru. DME sudah lama dikenal di dunia, industri, dan bahkan digunakan di beberapa negara sebagai bahan bakar alternatif. Secara sederhana, DME adalah senyawa kimia berbentuk gas yang bisa dihasilkan dari proses gasifikasi batu bara, biomasa, hingga gas alam. Namun di Indonesia, bahan baku yang dianggap paling potensial adalah batu bara. Kalori rendah atau low-rank coal yang jumlahnya sangat melimpah. Indonesia memang memiliki cadangan batu bara yang sangat besar. Sayangnya, tidak semua batu bara memiliki kualitas tinggi untuk ekspor atau industri besar. Banyak batu bara kalori rendah yang selama ini kurang bernilai ekonomis. Melalui teknologi gasifikasi, batu bara jenis ini bisa diolah menjadi DME yang nantinya digunakan sebagai pengganti LPG untuk masyarakat. Inilah yang disebut pemerintah sebagai bagian dari program hilirisasi, yaitu mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri. Secara teori, DME memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan LPG. Infrastruktur yang sudah ada saat ini seperti tabung gas, tangki penyimpanan, hingga jaringan distribusi disebut masih bisa digunakan dengan beberapa penyesuaian. Pemerintah melihat hal ini sebagai keuntungan besar karena tidak perlu membangun sistem distribusi dari nol. Selain itu, DME juga diklaim lebih ramah lingkungan dibanding penggunaan batu bara secara langsung. Menurut berbagai kajian, penggunaan DME dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dibanding LPG konvensional. Jika satu rumah tangga pengguna LPG menghasilkan sekitar 930 kg emisi karbon dioksida per tahun, penggunaan DME diperkirakan dapat menurunkannya menjadi sekitar 745 kg. Pemerintah juga menyebut proyek ini akan memakai teknologi clean coal atau teknologi batubara bersih yang mampu mengurangi emisi hingga 30–40% dibanding pembakaran batubara biasa. Teknologi seperti ini sebenarnya sudah digunakan di beberapa negara seperti China, South Africa, dan Germany. Mereka menggunakan proses gasifikasi modern untuk mengubah batu bara menjadi bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Indonesia kini mencoba mengikuti langkah serupa. Pemerintah berharap proyek DME bukan hanya mengurangi impor LPG, tetapi juga menjadi simbol transformasi energi nasional. Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan besar dari masyarakat. Apakah DME benar-benar aman? Apakah harganya nanti lebih murah? Dan apakah kualitasnya benar-benar bisa menggantikan LPG yang selama ini sudah digunakan puluhan tahun? Pertanyaan itu muncul karena sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan belum pernah mendengar nama DME sebelumnya. Ketika beberapa warga ditanya mengenai gas ini, banyak yang mengaku baru pertama kali mendengarnya. Sebagian ibu rumah tangga mengaku masih bingung apakah DME aman dipakai untuk memasak sehari-hari. Ada juga yang mempertanyakan efisiensi dan kualitas apinya dibanding LPG biasa. Keraguan masyarakat sebenarnya cukup wajar. Energi rumah tangga adalah kebutuhan yang sangat sensitif. Sedikit saja ada masalah pada harga, keamanan, atau distribusi,
Dampaknya bisa langsung dirasakan jutaan orang. Karena itu, pemerintah diperkirakan harus melakukan sosialisasi besar-besaran sebelum DMI benar-benar digunakan secara luas. Selain itu, DMI juga memiliki kelemahan teknis yang tidak bisa diabaikan. Kandungan kalorinya lebih rendah dibanding LPG. Dalam 1 kilogram DMI, energi panas yang dihasilkan sekitar 7,2 kcal. Sedangkan LPG mencapai lebih dari 12.000 kcal. Artinya, untuk menghasilkan energi yang sama, jumlah DME yang dibutuhkan bisa lebih banyak dibanding LPG. Meski pemerintah menyebut perbedaan tersebut dapat diatasi karena massa jenis DME lebih tinggi, isu efisiensi tetap menjadi perhatian. Masyarakat tentu akan membandingkan langsung pengalaman memasak mereka. Jika tapi dirasa lebih kecil atau gas lebih cepat habis, maka penerimaan publik bisa menjadi tantangan besar. Proyek DMI sendiri sebenarnya bukan proyek baru. Pada era pemerintahan Joko Widodo, proyek gasifikasi batubara menjadi DMI sempat diresmikan dan dianggap sebagai salah satu proyek strategis nasional. Namun perjalanan proyek ini tidak mulus. Investor asing dari United States yang sebelumnya terlibat akhirnya hengkang dari proyek tersebut. Akibatnya proyek sempat mandek dan masa depannya dipertanyakan banyak pihak. Kini di era Presiden Prabowo Subianto, proyek tersebut kembali dihidupkan. Pemerintah bertekad melanjutkan pembangunan fasilitas gasifikasi batubara di Muara Enim. Proyek ini akan melibatkan sejumlah perusahaan besar milik negara, seperti PT Bukit Asam, Pertamina, dan Mind ID. Nantinya PT Bukit Asam akan menjadi operator produksi DME, sedangkan Pertamina melalui Pertamina Patra. Ini agak akan bertindak sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi untuk didistribusikan kepada masyarakat. Fasilitas produksi ini direncanakan mampu mengolah sekitar 7 juta ton batubara kalori rendah setiap tahun untuk menghasilkan sekitar 1,4 juta ton DMI. Pemerintah berharap produksi sebesar itu dapat mengurangi ketergantungan impor LPG secara signifikan. Jika proyek berjalan lancar, Indonesia bisa menghemat devisa negara dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya. Namun tantangan proyek ini tidak kecil. Pembangunan fasilitas gasifikasi membutuhkan investasi yang sangat mahal. Teknologi yang digunakan juga kompleks dan membutuhkan dukungan infrastruktur besar. Selain itu, harga DME harus benar-benar kompetitif agar bisa diterima masyarakat. Jika biaya produksinya terlalu tinggi, maka subsidi negara bisa tetap besar meskipun impor LPG berkurang. Di sisi lain, proyek ini juga memunculkan perdebatan soal arah transisi energi Indonesia. Sebagian pihak mendukung karena DME dianggap solusi realistis untuk mengurangi impor energi. Tetapi ada juga yang mengkritik karena proyek ini masih berbasis batu bara. Sementara dunia sedang bergerak menuju energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen hijau. Bagi pemerintah, DMI tampaknya dipandang sebagai solusi transisi. Indonesia dinilai belum bisa sepenuhnya meninggalkan batu bara dalam waktu dekat karena sumber daya. Ini masih sangat melimpah dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan mengubah batu bara menjadi bahan bakar yang lebih bersih, pemerintah berharap bisa tetap menjaga ketahanan energi sambil perlahan melakukan transformasi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah masyarakat Indonesia siap menerima perubahan ini? Gas melon 3 kilogram sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari selama bertahun-tahun. Menggantinya bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kepercayaan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa DME aman, mudah digunakan, tersedia secara stabil, dan yang paling penting tetap murah bagi rakyat kecil. Jika proyek ini berhasil, Indonesia bisa menciptakan sejarah baru dalam sektor energi. Ketergantungan impor LPG dapat ditekan, subsidi negara berkurang, dan batu bara kalori rendah yang selama ini kurang dimanfaatkan bisa memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun jika gagal, proyek DMI bisa menjadi salah satu eksperimen energi paling mahal dalam sejarah Indonesia modern. Untuk saat ini, DMI masih berada di tahap awal perjalanan panjang. Masyarakat masih menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji. Apakah gas dari batu bara benar-benar bisa menjadi masa depan dapur Indonesia? Ataukah proyek ini nantinya hanya menjadi ambisi besar yang sulit diwujudkan? Waktu akan menjawabnya. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें
और दोस्तों जो है ना कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है ना कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है ना कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।